datang di Paradise Indonesia Talks, persembahan PT Indonesian Paradise Property Tbk. Hai Paradiser dan Paradise People, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Senang sekali saya Paskalis Iswari bisa menjumpai Anda semua dalam episode Paradise Indonesia Talks kali ini, persembahan PT Indonesian Paradise Property Tbk yang akan banyak membahas soal gaya hidup, tren, lalu juga tren properti dan tentunya cerita-cerita yang inspiratif dan insightful bagi Anda para profesional. Nah, tidak terasa nih, sudah memasuki tahun baru, kita sudah berada di tahun 2022. Tentunya akan banyak harapan, lalu juga target dan pekerjaan-pekerjaan baru yang akan kita kerjakan di tahun 2022. Sama dengan PT Indonesian Paradise Property Tbk dengan target baru, tujuan baru, pekerjaan dan proyek-proyek baru di sepanjang 2022. Apa saja sih yang akan dikerjakan oleh PT Indonesian Paradise Property Tbk yang merupakan iconic lifestyle developer yang berpengalaman lebih dari 19 tahun di bidang properti dan sukses membangun berbagai iconic lifestyle properties di Indonesia. Saya tidak sendiri, kita akan langsung berbincang dengan Presiden Direktur dan CEO PT Indonesian Paradise Property Tbk. Saya sudah bersama dengan Bapak Antoni Prabowo Susilo, Presiden Direktur dan juga CEO PT Indonesian Paradise Property Tbk. Pak Antoni, halo. Halo. Sehat, pagi, Pak? Amin, sehat. Amin, selalu sehat ya. Karena sehat ini sekarang udah bukan pertanyaan basa-basi. Betul. Benar, di masa pandemi Benar ini. banget. Iya kan? Oke, sebelum kita ngobrol soal target-target apa sih di 2022 nih yang mau dicapai PT Indonesian Paradise Property Tbk. Sudah tahun baru, mungkin Pak Antoni ingin mengucapkan dulu selamat tahun baru, lalu juga mungkin pesan-pesan untuk Paradiser dan juga Paradise People. Silakan Pak Antoni. Mungkin saya mulai kembali ya, thank you Riri atas kesempatannya kita ngobrol pagi ini ya. Iya. Jadi pertama saya ingin mengucapkan selamat tahun baru bagi Paradisers kita ya. Semoga di tahun 2022 ini kita bisa mencapai suatu titik terobosan baru yang lebih tinggi lagi. Setelah kita melalui satu apa 2 tahun yang memang kita berjalan di tengah krisis pandemi yang cukup berdampak terhadap lini bisnis kami ya. Jadi itu pertama-tama. Lalu saya juga ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya bagi seluruh tim Paradisers dari lini bisnis unit kami di hotel, tim retail, tim construction, tim sales di daerah masing-masing dan juga di tim head office atas segala kontribusi, pengorbanan dan juga kesabaran ya. Karena memang kita ketahui di tahun 2020 dan 2021 itu bisa kita katakan menjadi salah satu if not the most difficult year ya di sejarahnya INPP ini. Saya bisa katakan tantangan ini bukan hanya perusahaan kami saja, ini juga menjadi tantangan bagi banyak perusahaan-perusahaan di bidang travel dan juga hospitality serta retail lainnya. Gitu. Jadi mungkin itu saya mengucapkan terima kasih dulu pada setiap tim yang sudah bersabar juga dan juga masih berkontribusi terhadap perusahaan dan kita semua look forward untuk 2022 yang jauh lebih baik. Amin. Dan kalau kita lihat meskipun betul sekali di tahun 2022 awal ini happy to report ya, kita lihat recovery dari banyak lini bisnis kami sudah kembali dengan cepat. Jadi kita masuk ke tahun 2022 dengan optimisme yang sangat berbeda di tahun 2021. Nah, jadi agenda kita di tahun 2022 adalah 3 hal, sangat simpel. Satu adalah pre-COVID business recovery. Atas lini bisnis kami yang sudah berjalan, kita harus kembalikan kondisinya, performanya sama seperti pre-COVID dahulu. Satu. Kedua, kita akan meneruskan aggressive business expansion. Jadi, yang salah satu strategi yang sudah kami putuskan di pertengahan bahkan di akhir tahun 2020 setelah kami membaca kondisi pandemi ini adalah bagaimana kami akan melalui masa-masa sulit ini. Pilihan adalah wait and see atau we have to grow our way out of this problem. Dan kita memutuskan untuk grow our way out of this problem. Dan maka dari itu perusahaan terus mencanangkan beberapa rencana-rencana dan strategi-strategi development baru di tengah-tengah pandemi ini. Salah satunya sudah menjadi berbuah yaitu proyek baru kami yang kami di Jakarta Selatan yang kami rebrand menjadi Antasari Place. Ketiga adalah
internal alignment, dan juga strengthening core muscle kalau kita katakan secara organisasi. Karena ada satu inisiatif untuk kita melakukan rebranding. Rebranding tujuannya apa? Rebranding tujuannya adalah internal untuk kita mengukuhkan kembali rencana transformasi kita yang tadinya sudah mulai terjadi, namun tuntutan transformasi menjadi lebih besar. Karena kami di tengah pandemi ini ya, begitu banyak kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilakukan harus berubah, ya kan? Jadi di tahun 2022 ini kita akan rebranding untuk juga meng-align internal message kita, dan juga rebranding untuk meng-align persepsi apa yang mau kita bawa ke market kepada market eksternal. Jadi di mana salah satu strategi kami adalah untuk meningkatkan tingkat property sales revenue kami, itu adalah produk B2C kami. Jadi kami sekarang harus mulai peduli dan menstrategikan bagaimana persepsi C terhadap B kami. Ini ambisi yang sangat luar biasa di 2022. Banyak, lalu juga detail tentunya untuk menyongsong 2022 ini. Kita akan bahas satu-satu nih, Pak Antoni. Sudah mulai, kalau tadi yang terbaru adalah apartemen di Jakarta, di Antasari. Apakah itu berarti sekarang sudah mulai bergeser nih menuju ke residensial? Kayaknya untuk hospitality, lalu juga retail, apakah porsinya akan dikurangi dan sekarang mulai ke residensial? Ya, oke. Jadi simpelnya gini, kalau kita dulu kembali, apa sih sebenarnya strategi yang udah kita setup sebenarnya sejak tahun 2015? Dua hal. Jadi satu adalah kita harus meningkatkan the speed of money in the system. Artinya apa? 100% dari produk properti dari INPP ini sebelum tahun 2017 itu adalah long-term investment. Recurring revenue namanya kalau di dunia properti. Saya invest hotel $100 sekarang, dan saya tidak menjual hotel itu, tapi saya menyewakan kamar. Modal saya baru balik mungkin 8-9 tahun kemudian. Sama seperti saya menyewakan retail space gitu ya. Namun kita sekarang, salah satu strategi kami adalah untuk mengintroduce property sales menjadi sedikit bagian daripada omset kami, dan target itu adalah mencapai 30% dari omset. Untuk property sales. Nah, 30%. Jadi kalau kita bicara property sales itu memang strategi kita dari 2015 sampai tahun 2017, 18, 19 kita sudah mencapai kira-kira 18-20% komponen property sales itu, dan ini akan terus kami tingkatkan. Jadi spiritnya adalah kami meneruskan strategi yang sudah kami set up dari tahun lalu. 30% ini sorry Pak, di 2022 atau nanti akan sampai berapa mungkin tahun dalam beberapa tahun ke depan. Ya. Jadi speed of money adalah untuk meningkatkan produk property sales satu. Kedua adalah meningkatkan materiality. Materiality itu apa? Jadi as Indonesian Paradise grow, ya, kita juga memerlukan proyek-proyek yang lebih besar dari sebelumnya. Saya tidak bisa lagi mencapai atau mengachieve target-target saya kalau saya membangun satu hotel seperti itu. Jadi saya harus membangun satu kompleks untuk mencapai materiality. Jadi kalau kita lihat, contohnya bicara Antasari Place. Antasari Place adalah sebenarnya proyek keempat kami di property sales. Pertama adalah Batam, One Residence. Kedua adalah 31 Sudirman Suites. Dan ketiga adalah kita ada sedikit Bali Collection ya, kita katakan 36 unit saja di Beach Walk Residence. Tapi apa maksudnya dari materiality dari Antasari Place? Kalau kita bicara secara total omset yang akan di-generate oleh Antasari Place ini, itu nilainya sebesar 6 kalinya Batam One Residence, dan 3 kalinya 31 Sudirman Suites yang sudah kami lakukan di Makassar. Nah, dan secara construction cost, nilainya sudah mencapai 1 triliun di atas. Dan ini sudah mencapai kira-kira 1 triliun itu kira-kira hampir 2 kali lipat dari development terbesar kami, yaitu Beach Walk. Nah, jadi strategi perusahaan adalah kembali satu, meneruskan strategi yang sudah di-setup 5 tahun lalu, yaitu increase the property sales component dengan produk-produk dan property dan development yang per projectnya lebih material untuk perusahaan. Ini kalau bahasa awamnya nih Pak ya, materiality itu bisa mendapatkan cuan lebih cepat dan besar dibandingkan dengan sektor-sektor lain? Dibilang lebih cepat, cuan lebih cepat ya dikatakan ya. Saya rasa kalau property sales itu pasti lebih cepat daripada hotel misalnya. Itu pasti. Kedua, kalau bicara materiality itu artinya kita kan market cap kita kan 5-8 triliun.
Jadi saya harus mencari project yang kira-kira nilainya juga 1 triliunan gitu. Kalau project saya cuma 100 miliar, 100 miliar, 150 miliar, 200 miliar, mungkin nggak kekejar gitu target kita. Dan maka dari itu, development plans kita sekarang kita fokuskan kepada development yang nilai kira-kira 0,5 sampai 1 triliun lebih, sampai 1,5 triliun. Gitu. Ini properti sebenarnya nggak, untuk residensial ini terutama ya Pak, nggak terlalu terganggu kah Pak dengan COVID di 2019, 2020, 2021 ini sehingga kayaknya 2022 optimis banget gitu residensial akan terserap dengan baik. Oke, jadi yang namanya residensial itu di COVID itu pasti terpukul. Dan saya bisa katakan kami fokuskan sekarang memang di urban high rise ya. Jadi memang ini salah satu segmen yang dikatakan recovery-nya akan lebih pelan dibanding mungkin segmen yang lebih landed gitu. Saya percaya memang landed itu adalah salah satu property product yang paling recession proof lah bisa dikatakan gitu ya. Namun memang properti yang Antasari Place ini di tahun 2022 itu lebih dalam tahap pembenahan. Kita benahi dulu apa yang sudah kami take over, beberapa janji-janji atas pemulaian progres dan lain-lain. Kami belum 100% memulai progres penjualan dahulu. Karena kami juga masih ada komitmen-komitmen terhadap pembeli-pembeli yang dahulu. Supaya kami tidak memperkeruh ya kondisi yang misalnya ada beberapa dari mereka yang mereka mungkin mau melakukan suatu menjual atau bagaimana gitu. Jadi kami memberikan mereka waktu dulu. Gitu. Lalu nanti di tahun 2023 proses penjualan mungkin akan lebih gencar. Gitu. Berarti di 2023. Betul. Dan sepertinya kontribusinya berarti untuk pendapatan INPP akan lebih besar di 2023 dari Antasari itu. Jadi fokus yang sekarang adalah rebranding internal, lalu juga rebranding eksternal, terutama tadi untuk menggrab konsumer. Nah, ini apa sih yang INPP pengen bentuk sebagai brand supaya konsumernya melihat INPP ini sebagai perusahaan seperti apa gitu? Ya, oke. Nah ini mungkin saya mulai dengan suatu in a way saya selalu katakan bahwa INPP ini is one of the best property company you've never heard of ya. Karena secara market kapitalisasi kami sebenarnya sudah masuk 6 besar di property listed companies. Namun not a lot of people know who we are gitu ya. Sebenarnya itu wajar karena sebelum tahun 2017 100% dari produk kami adalah B2B2C, di mana saya membangun sebuah hotel Sheraton misalnya, dan Sheraton lah yang menyentuh customer. Customer membangun suatu persepsi atas brand Sheraton di atas aset saya yang miliki sebenarnya. Ya. Nah, dengan kita memasuki segmen dan lini bisnis property sales ini, inilah sebenarnya lini bisnis pertama kami yang kami membangun B2C. Artinya kami harus peduli terhadap persepsi C ke B, dan persepsinya apa gitu. Satu adalah bahwa kami adalah sebuah developer yang selalu berpikir dengan pola pikir yang sedikit berbeda. Tidak selalu mengikuti status quo. Satu. Kedua, kami adalah developer yang selalu memenuhi komitmen kami. Contohnya apa? Saya tadi cerita kita ada 4 development ya. 4 property sales development. Yang pertama di Batam. Sejak pertama kali kami bangun marketing gallery, sampai titik saya handover unitnya itu saya kerjakan dalam waktu 30 bulan. Itu mungkin kurang dari 3 tahun berarti kan ya? Kurang dari 3 tahun. Lalu kita bicara Makassar. Makassar adalah 31 Sudirman Suites adalah suatu produk apartemen yang kami launch di tahun 2019. 28 bulan perjalanan pembangunan kami, 18 bulan di tengah pandemi. Tapi kami tidak menggunakan krisis pandemi sebagai alasan untuk kami tidak memenuhi komitmen kami ke market. Jadi kami akan tetap mendeliver dan menghandover unit itu sesuai dan tepat waktu. Betul, ini pasti memerlukan additional investment ataupun komitmen daripada developer. Tapi itulah, that is the brand that we want to build. That is the perception that we want to build. Bahwa orang tuh saat mereka mempercayakan investasikan dananya di perusahaan kami itu, mereka bisa tidur tenang. Dan itulah yang menjadi salah satu agenda kami ya, bahwa we are a trusted brand that you can believe that you will have, you can rest assured that your investment is safe with us and it will multiply. Jadi kepercayaan konsumen adalah paling penting. Nah, yang tadi Pak Antoni banyak cerita dan sepertinya sangat digarisbawahi adalah soal kepercayaan. Apakah itu juga yang jadi salah satu faktor yang tadi Pak Antoni bilang bahwa INPP ini berbeda dengan pengembang-pengembang yang sudah status quo gitu? Apalagi Pak sebenarnya perbedaannya yang INPP pengen tunjukkan? Oke, jadi tadi kan saya cerita bahwa kami ini
sebuah developer yang selalu berpikir dengan pola pikir yang sedikit berbeda ya. Nah, jadi saya kasih 3 contoh aja. Pertama-tama adalah salah satu development kami di Bali Beach Walk. Dulu itu bisa dikatakan waktu di awal-awal kami membangun Beach Walk itu, mungkin Pak Patrick pernah sharing dalam podcast sebelumnya, saya ingat, bahwa saat itu founder kami mengatakan, I want to build a 5-star hotel and a middle up high-end mall di situ. Namun kan seperti kita ketahui sebagai orang Indonesia sendiri bahwa Kuta adalah daerah yang sebenarnya paling awal komersilnya berkembang di Bali ya sejak tahun 80 dan 90-an. Dan juga dan sekarang sudah menjadi daerah yang cukup komersil gitu ya. Dan bahkan ada beberapa kehidupan malam di situ ya. Dan orang berpikir apakah ada market untuk middle up shopping center dan juga another 5-star hotel di daerah situ. Waktu itu dalam perencanaan itu, begitu banyak bolak-balik. Bahkan saat itu kalau saya boleh sharing, kita mencari hotel brand saja, hotel brand bintang 5. Nggak ada ya dulu waktu itu yang mau ngasih kita. Padahal kami sudah pernah ada exposure di Westin Nusa Dua dan juga dan lain-lain gitu ya. Namun saat itu kami hampir closing dan tanda tangan dengan waktu itu hotel brandnya adalah Mandarin Meritus. Sampai founder kami ketemu dengan salah satu petinggi Starwood Hotel waktu itu ya, belumnya menjadi Marriott International, tapi Starwood, Chuck Abbott namanya, dia mengatakan, "Okay, I will give you Sheraton." And happy to report sekarang itu menjadi salah satu Sheraton dengan occupancy dan harga dan profitabilitas tertinggi di Indonesia. Dan kita bisa lihat yang lebih suksesnya lagi adalah sebenarnya retail kompleksnya. Dan kombinasi bagaimana hotel bintang 5 itu dan retail kompleks itu membawa sinergi dari satu sama lain. Nah, itu contoh pertama di mana kesuksesan Beach Walk itu banyak yang merasa kok bisa ada another hotel bintang 5, padahal kan di Kuta itu marketnya lebih hotel bintang 3 dan 4 harusnya ya. Hotel bintang 5 sukses dan juga retail kompleksnya sukses yang menjadi sebenarnya bisa dikatakan Beach Walk kembali mengangkat lah ya stature-nya Kuta gitu. Itu satu. Lalu kedua adalah development kami di Bandung. Saat pertama kali kami ditawarkan untuk membangun suatu development mall di Pascal Hyper Square itu sempat menjadi concern oleh desainer kami bahwa mall ini tidak terlihat dari depan dan yang sudah masuk ke dalam dikelilingi oleh ruko. Betul. Gitu. Apakah kami bisa sukses membangun suatu development di kompleks ruko yang sudah didominasi oleh, ya kan ruko kan juga ada sewaan dan jualan gitu ya. Karena kan nanti apapun yang saya sewakan dalam mall itu harus berkompet dengan apapun nanti yang disewakan di ruko-ruko gitu ya. Nah, jadi saat itu memang itu menjadi bahan pikiran. Kami mengerti, kita percaya bahwa kami menemukan partner yang baik dan juga lokasi yang baik. Namun, what is the product that we want to build? Maka dari itu kami menggandeng seorang partner, Binus. Nah, kami membangun mall itu dan juga ada sekolah di atasnya. Karena kami tahu sekolah itu akan menjadi destination dan ribuan murid akan datang setiap hari kan dan hidup di situ sebenarnya. Nah, disitulah dan kita bisa lihat sekarang Pascal Hyper Square 23 Pascal itu di Pascal Hyper Square itu menjadi salah satu mall dengan traffic density tertinggi di Kota Bandung. Kami tidak pernah terlalu banyak concern dan takut pada kompetisi ya, karena kan memang di daerah situ sudah didominasi pada satu mall besar dimiliki pemain lokal dan juga satu pemain regional lah gitu ya, nasional gitu. Namun we are confident in our ability to manage our retail, itulah strength kami ya. Namun pada dasarnya itu adalah saat development itu pola pikirnya itu bagaimana, histori nuansa ke belakang bagaimana. Lalu ketiga, setelah reputasi yang sudah kami bangun selama 30 tahun lah sejak produk pertama founder kami ya di Jakarta di Plaza misalnya. Kami sudah membangun suatu reputasi. Nah, sekarang memang kami masuk ke dalam suatu project yang harus menyelesaikan suatu development yang dimulai oleh developer lain gitu ya. Dan di dalam development ini kami juga membawa beberapa ratus pembeli yang sudah memiliki di situ. Banyak dari mereka berpikir there must be something here gitu. What is your angle gitu ya? Why do you want to even do this gitu ya? Ya untuk kami sebenarnya kami simple. Kami mengatakan, I look at your development, it's an amazing location, and I can finish this development, no problem gitu ya.
Jadi itu simpelnya apa begitu banyak develop apa pembelinya sendiri jujur bicara masih suka masih saja what is your angle gitu ya. Why are you mencurigakan mencurigakan apa sih kenapa gitu ya. Menurut saya simple gitu. It's a great location, great prospect dan saya bisa menyelesaikan gitu. Dan inilah ya kadang-kadang ya menurut saya yang saya bilang ya itu untungnya pembelilah misalnya saya willing untuk masuk gitu ya. Tapi memang ini suatu pola pikir yang berbeda gitu ya. Karena banyak dari developer yang mungkin tidak mau terlibat pada proyek yang mungkin sudah setengah jalan gitu ya. Lebih gampang kita bangun proyek baru daripada proyek setengah jalan. Namun I think this is also a project yang akan menjadi testament bahwa we will follow through with every commitment that we make gitu. Dan dalam 2-3 tahun pembeli-pembeli dan juga market akan melihat bahwa we will stay true to our commitment. Oke. Kalau ngelihat proyek INPP yang di Bali itu kan istilahnya apa mixed use atau kawasan terintegrasi gitu ya Pak istilahnya. Apakah nanti akan seperti itu juga untuk proyek-proyek yang lain yang sedang direncanakan atau sedang dibuat di tahun ini dan tahun-tahun mendatang Pak, kawasan integrasi ini? Ya, memang kalau kita lihat 90% dari development yang sedang kami rencanakan ini pasti ada komponen mixed use-nya. Harapan besar kami bukan hanya misalnya contoh apartemen tower dengan a small commercial component, tapi sebenarnya ambisi kami untuk mendapatkan suatu land bank dan kita bisa membangun retail kompleks dan juga komponen hunian dan mungkin ada komersil maupun hospitality lain. Karena at the end of the day, menurut pendapat saya, one of our core strengths itu adalah sebagai perusahaan INPP ini adalah our retail capability. Dan to have a retail capability ini sebenarnya ini luar biasa. Poin saya simple, matematis kok. Saya bicara Bicok 1 lah, bukan Bicok 2, Bicok 1. Dengan 28.000 net leasable area Bicok 1, saya bisa menarik 24.000 daily traffic. 24.000 ya, setiap hari. Jadi bukan 24.000 seminggu, atau 24.000 setiap hari datang ke situ. Nah, kalau saya membangun hunian, ataupun hotel misalnya, hotel 150 kamar, 70% occupancy 100 kamar. Saya cuma perlu 100 orang masuk. Pertanyaannya 24.000 ini bisa nggak narik 100? Iya. Gampang gitu. Sama juga, dengan 24.000 orang ini saya mau jual 200 unit apartemen. Bisa nggak harusnya? Gampang gitu. Nah, maka dari itu sebenarnya the ability to run a successful and a high density traffic, good traffic ya kita bicara ya, retail itu sebenarnya bisa membawa berkah dan juga kesuksesan atas segala kompleks yang dibangun di sekitarnya. Gitu. But it doesn't work the other way around. Saya membangun hotel Hyatt sebagus apapun ataupun brand apapun sebagus-bagus apapun tidak bisa menjamin kesuksesan mall-nya. Karena saya membangun hotel Hyatt misalnya 200 kamar, paling sukses pun saya bisa tarik 80% occupancy 160 orang. 160 itu nggak nampak sama sekali untuk traffic mall. Gitu. Ataupun saya bisa jual 1.000 unit apartemen. 1.000 unit trafficnya itu nggak nampak sama sekali untuk traffic mall. Ya. Jadi sinergi simbiosis mutualismenya ini sebenarnya lebih dari retail tumpah ke development lain. Dan capability kita ini adalah di retail. Dan inilah suatu muscle dan opportunity yang saya mau tangkap di masa depan. Karena sebenarnya strong retail operation itu gampang-gampang susah. Dan sebenarnya nggak terlalu banyak developer di Indonesia yang fokus terhadap retail complex development ya. Meskipun sebenarnya sekarang kan retail juga lagi berdarah-darah ya Pak. Itu nggak akan terlalu berpengaruh kah? Ya, kalau bisa dikatakan memang sama seperti hotel dan retail ya. Memang di masa-masa COVID ini sulit. Tapi di bisnis unit kami, semua retail kami very productive. Dan itulah memang the value ya and the beauty of our retail. Salah satu strateginya kalau saya kupas sedikit ini adalah kita ini unik. Kenapa saya bilang kenapa retail kita kuat? Karena kita ini adalah retail complex developer dengan dependensi acre content terendah. Apa artinya? Saya biasa tuh kalau misalnya INPP bangun mall 30.000, paling saya cuma kasih you don't actually see a lot of anchor contents di INPP. You don't see Debenhams, you don't see Lotte, you don't see Hypermart lah di INPP. Kita semuanya specialty stores dan these are high yielding products gitu ya. Dibanding sama misalnya saya bangun mall 100.000 net leasable area tapi 50.000-nya saya kasih ke Ace Hardware ke itu. Yang itu nggak produktif sebenarnya secara rental yield ya kita katakan. Nah pertanyaannya adalah gimana caranya saya bangun suatu retail kompleks
tanpa konten-konten anchor, tapi saya bisa tarik traffic. Itulah seninya. Itulah kenapa saya bangga sama tim kita. Nah, pertanyaan adalah di masa-masa seperti ini, yield saya masih kuat. Gitu. Karena saya tidak ada konten-konten yang cuma bayar saya 100.000, 120.000 per meter persegi. Gitu kuncinya ya. Jadi itu sih sebenarnya long story, setiap kali jawaban saya selalu memberikan cerita dan nuansa. Oke. Nah, apakah itu berarti di proyek-proyek konsumer nih yang sedang dibuat, Pak, Antasari, lalu juga tadi Makassar dan Batam ya, akan ada pembangunan retail di sana? Yes, kita bicara sekarang di Antasari ya, karena untuk yang di Batam kan it's a simple point tower apartment memang ya, karena itu kita bangunnya mixnya dengan Hotel Haris Batam Center yang sudah kami miliki. Dan untuk yang 31 Sudirman Suites kami bangun mixnya dengan Hotel Hyatt Place yang kami bangun juga di kompleks yang sama. Untuk Antasari memang ada kira-kira 5.000 net leasable area yang sudah akan dikelola oleh manajemen yang sama dengan Beachwalk dan juga 23 Pascal kami. Yes, memang akan ada retail di dalam Antasari Place ini. Dengan bentuk retailnya berarti agak mirip dengan yang sudah dibuat-buat sebelumnya? Ya, harapannya seperti demikian. Saya rasa jadi bukan retailnya itu bukan hanya sebagai fasilitas penunjang, tapi juga bisa menjadi center of gravity sendiri ya. Pola pikirnya saya rasa seperti itu. Ini kita bicara soal kinerja nih Pak, 2022. 2021 sudah dilewati dengan oke hasilnya. 2022 gimana proyeksinya Pak? Oke. Simple untuk saya. Kita harus kembalikan ke pre-COVID recovery seperti saya tadi di awal katakan, itu agenda utama kami. Dari bisnis unit yang sudah kami miliki dan berjalan, strateginya dan budgetnya sudah kami set juga ya, untuk kembali setidak-tidaknya mencapai 70-80% dari pre-COVID era. Itu base case ya. Harapan besar kami kalau memangnya nanti COVID situation-nya lebih terjaga dan lain-lain, recovery akan bisa lebih cepat dari itu. Itu satu. Kedua adalah mendorong lebih kencang atau lebih agresif lagi our future development plans. Yang memang tadinya mungkin kita rencanakan dalam 2-3 tahun, kita akan lakukan dalam tahun ini juga gitu. Karena momentumnya sebenarnya pas. Kami melakukan segala perencanaan di tahun ini, dan sesuai juga dengan strategi kami adalah to grow out of this problem ya. Dan apapun yang kita rencanakan awal tahun ini akan materialisirnya kan 1-2 tahun ke depan lagi gitu ya. Itulah kita siapkan di tahun 2022, 2023, 2024 sudah senada dengan recovery-nya gitu. Kira-kira demikian. Berarti ada target kenaikankah di tahun ini kira-kira berapa Pak? Berapa persen? Oke. Saya mungkin secara omset seharusnya kita bisa mencapai pre-COVID recovery ya. Harapan besar saya. Namun secara total aset kami menambahkan suatu project. Kalau kita sebagai developer, saya lihat dari project pipeline. Project pipeline saya itu kasarnya nambah project yang tadinya di tahun 2019 adalah Beachwalk 2 sebesar kira-kira 0,5 triliun. Dan juga ada 31 Sudirman Suites yang kira-kira nilainya juga 0,5 triliunan. Di tahun ini saya tambahkan satu project yang nilainya 1 triliun. Nah, ini kan apa yang kita itu dulu ya, kita tanamkan dulu ya. Nanti kan kita kan menuainya kan di 2-3 tahun ke depan gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita udah banyak bicara soal kinerja INPP, apa yang pengen dicapai. Nah, saya mau baca sedikit visi misi perusahaan ya, Pak. Ini harus dibaca karena kalau salah nggak boleh salah nih visi misi perusahaan. Jadi yang sering disebut adalah why we do the things we do. Betul Pak Antoni? Nah, boleh elaborasi Pak, itu apa ya, semangatnya tuh apa sih Pak soal visi misi perusahaan itu? Oke. Itu memang menjadi salah satu PR rebranding ya. Kalau kita lihat dari segala visi, misi, dan values kami ini yang sudah berjalan 19 tahun terakhir ya, itu sudah berjalan dengan baik sekali. Nah, sekarang PR kami adalah a few things. Satu adalah kita tahu dalam tahun-tahun ke depan ini dengan strategi B2C kami akan lebih banyak berinteraksi dengan bukan hanya external stakeholder yaitu consumer yang milenial, namun juga internal stakeholder seperti employees kami. Gitu ya. Dan salah satu top of mind apa yang dicari oleh millennial generation ini adalah a sense of purpose and a sense of balance. Gitu ya. Mereka tahu bahwa mungkin 60-70% of their waking hours itu sebenarnya dengan rekan kerja gitu ya. Jadi mereka harus merasa where they work harus merasa nyaman juga, dan they have to have a sense of purpose gitu di situ. Nah, itulah message yang akan kami lengkapi
dari visi misi kami bahwa apa sih sebenarnya yang lebih gamblang untuk orang tuh begitu baca tuh, oh, this is the purpose of the company gitu. Bukan visinya tuh harus bisa mencapai situ. Sebenarnya saya terinspirasi dalam transformasi ini, saya terinspirasi visi misi ini kan juga kan background adalah melengkapi apa yang sudah ada dan juga tambahkan DNA transformasi ya. Saya sebenarnya terinspired by three speakers, authors, or figures lah dikatakan ya. Saya nggak pilih figur-figur yang terlalu dalam atau terlalu filosofis bagaimana, tapi one of my favorite motivational speaker lah bisa dikatakan, namanya Simon Sinek. Okay. Dia itu author buku namanya Find Your Why, dan dia juga, I think dia salah satu, if not the highest TED Talk speaker viewer, speaker dengan TED Talk viewer tertinggi. Judulnya How and Why Great Leaders Inspire, How Great Leaders Inspire Action gitu. Dia cerita bahwa spiritnya dia adalah people don't just buy what you do, people buy why you do it. Gitu. Nah, disinilah PR kita ya. Terlebih lagi karena generasi milenial ini juga, we have to be very clear with the way we message the company, we frame the company. Orang tuh harus jelas juga mengerti why we do the things we do, purpose-nya apa gitu. Nanti itu PR saya. Berarti satu. Kedua, figur kedua adalah ini lebih untuk internal ya sebenarnya. Tadi kan eksternal, ini juga internal. Sebenarnya tadi juga eksternal dan internal, tapi sekarang lebih fokus ke internalnya. Salah satu figur yang menginspire saya itu Satya Nadella, CEO-nya Microsoft. Microsoft itu adalah sebuah perusahaan teknologi yang semua orang tahu betapa suksesnya mereka dengan Microsoft Windows dan Microsoft Office ya. Ada bukunya dia yang namanya Hit Refresh. It's actually one of my favorite books ya. Dia cerita bahwa bagaimana caranya Microsoft dan bagaimana historinya sebenarnya Microsoft bisa sukses di Windows dan Microsoft Office. Namun karena kesuksesan mereka di Windows dan Microsoft Office itu, mereka tertinggal. Mereka tertinggal dan it's a big blunder on their part on the mobile revolution. Makanya sekarang kenapa the mobile revolution didominasi oleh Apple dan Google. Kenapa nggak Microsoft? Gitu. Salah satu pola pikir yang dia katakan adalah budaya culture. Microsoft itu terbiasa dengan suatu development plan yang periodenya 3 tahun. Seperti kita ketahui Windows 95, Windows 98, Windows Office Windows 2000, terus ada Office 97, Office 2000, ya, Office XP atau apa gitu ya. Nah, ini pola pikir yang tidak lagi relevan di mobile revolution yang bergerak begitu cepat. Kalau kita lihat Google launch misalnya Android Apple Pie gitu ya. Dalam jangka waktu 3 bulan sudah ada 10 update. Gitu ya. Nah, jadi itu pola pikir yang sebenarnya itu kelihatannya simple ya. Tapi actually itu kita bagaimana caranya perusahaan yang sudah sukses dengan pola pikir lama, kita bisa memenuhi tuntutan zaman dengan kita harus berubah pola pikir kita gitu. Ini yang saya katakan sedikit lebih cepat, lebih baik dari sedikit lebih sempurna. Ini pola pikir ini harus kita yakini dan kita hidupi di dalam our professional life daily gitu ya. Microsoft itu is a successful transformation, although they missed the mobile revolution. Karena mereka mereka evolve into the business of cloud computing. Itulah yang dipimpin oleh Satya Nadella. Jadi mereka tidak melakukan kesalahan yang sama, gitu ya. Mereka merubah pola pikirnya, speed to market is king, and then you make your improvements along the way. Dan itulah bagaimana sekarang Microsoft bisa kembali menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar yang tadinya Microsoft Office dan Microsoft Windows sudah mulai tertinggal, gitu ya, melalui lini bisnis cloud computing mereka. Jadi Satya Nadella adalah figur yang sudah sukses membawa suatu perusahaan yang sudah sukses dengan pola pikir lama, bisa membawa evolusi dan revolusi kepada pola pikir baru dan lini bisnis yang baru. Oke. Yang ketiga adalah Netflix. Netflix itu adalah perusahaan yang dengan founder yang sama ya, the founder yang dari awal, CEO yang itu, Reed Hastings. Ini the same person who actually rents out DVDs, bisa melead revolution pola pikir bisnis dan juga bisnis modelnya menjadi Netflix that you see now. Dulu mereka berpikir, I'm just a distribution company, gitu. I'm just a distribution. Ada konten DVD orang lain, saya sebarluaskan. Tapi dalam perjalanan ini, mereka merubah pola pikir mereka bahwa I'm not just a distributor, I am actually an entertainment content provider. Dan itu
dan mereka diperkuat dan hypercharge dengan pola pikir internet 3.0 dan 4.0 itu, mereka menjadi the leader in the mobile streaming content revolution ya. Itu sangat amat sangat inspiring. Nah, poin saya untuk Netflix ini apa? Netflix ini lebih clear lagi. Karena Netflix ini salah satu perusahaan Silicon Valley dikatakan ya, yang sangat menginspire other Silicon Valley companies dengan yang namanya Netflix culture. You can see it in their own website. They're very proud of it and they're very clear. Figur-figur seperti apa sih yang cocok bekerja di perusahaan seperti Netflix? Ada tuh 40-50 behaviors. What is a Netflix culture? Dalam topik-topik judgment, curiosity, integrity, dan lain-lain. Nah, itu yang akan menjadi salah satu, saya belajar dari situ, kita sekarang nggak cukup hanya bicara makro dari visi, misi, values. Values harus lagi turunkan ke behaviors. Karena kita harus lebih jelas, lebih gamblang terhadap internal stakeholder kita, gitu ya. Nah, ini memang I'm inspired by these two giants companies ya, yang sudah sukses melakukan transformasi dalam perusahaan-perusahaan sendiri. Kita ini namanya property developer, hospitality dan retail ini di persimpangan dua hal ya, satu adalah COVID crisis sangat berdampak terhadap lini bisnis kami ya. Kedua adalah perubahan pergeseran zaman. Retail itu adalah suatu property product yang semakin hari orang bertanya online or offline, kan gitu ya. Jawabannya adalah sebenarnya dua-duanya gitu. Tapi cara kita bagaimana mengexecute offline retail platform ini tidak bisa sama lagi seperti dahulu. Bukan hanya a big box, orang datang untuk shopping doang gitu. It has to be more complete, gitu ya. Kalau di luar negeri itu retail kompleks itu juga seperti kayak semacam city hall atau kayak tempat like almost like a park gitu ya. Tempat orang juga sebenarnya bukan hanya datang untuk shopping, tapi datang untuk bersosial interaksi gitu. Bawa anaknya ke park dan lain-lain, ke taman kayak gitu. Jadi tuntutannya tuh lebih complicated dari itu. Jadi kita dalam desain dan juga dalam perencanaan retail kompleks kami di masa depan, it cannot just be a big box in that leasable area, rental berapa gitu. Nah, maka dari itu adalah ya contoh-contoh seperti Beach Walk kan juga desain yang cukup unik dan cukup berbeda, dan itu akan terus kami filosofi itu akan terus kami bawa lebih dalam dan lebih luas dan lebih canggih lagi dan lebih kreatif lagi di development kami selanjutnya. Oke, terima kasih banyak Pak Antoni. Ya. Banyak sekali yang bisa didapat. Ya. Semoga tentunya ini juga jadi semangat baru, ya. tahun baru, semangat buat para Paradiser juga yang menyaksikan ya. podcast ini. Tentunya juga semangat buat teman-teman. Setahun ke depan pekerjaan Amin. akan masih tantangan karena kita nggak tahu pandemi juga kapan selesainya, Pak. Ya. Terima kasih Pak Antoni. Terima kasih banyak Riri ya. Sehat selalu juga. Amin. Buat teman-teman INPP juga selalu sehat dan semangat. Terima kasih Pak Riri. Antoni. Thank you. Dan kita sampai di akhir episode Paradise Indonesia Talks kali ini. Jangan lewatkan episode-episode menarik lain yang tentu tidak kalah seru, tidak kalah menarik, dan tidak kalah inspiratif ya dari episode kali ini. Kita akan banyak berbincang dengan tokoh-tokoh inspiratif lain dalam Paradise Indonesia Talks persembahan PT Indonesian Paradise Property Tbk. Saya Paskalis Iswari, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Salam sehat.